Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Kamis 8 Desember 2022 merupakan Hari Raya Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Bacaan dibawakan oleh Natasha Brenda, Mazmur dilantunkan oleh Josephine Joyce, dan renungan ditulis oleh Christina Niko. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus, amin. Bapa yang Maha Pengampun dan penuh kasih, pada hari ini kami datang menghadap-Mu, mohon ampun atas dosa kami, dan mohon agar diberikan rahmat untuk bisa memahami firman-Mu. Kiranya Bapa berkenan mencurahkan Roh Kudus dalam hati kami, agar dalam keterbatasan kami boleh menikmati firman-Mu sehingga menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Amin. Bacaan dari kitab Kejadian, bab 3 ayat 9 sampai dengan 15, dilanjutkan dengan ayat 20. Pada suatu hari di Taman Eden, setelah Adam makan buah pohon terlarang, Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut, karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Lalu Tuhan berfirman, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apakah yang telah kau perbuat ini?" Jawab perempuan itu, "Ular itu yang memperdaya aku, maka ku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmulah engkau akan menjalar, dan debu tanahlah akan kau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya." Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Demikianlah sabda Tuhan. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus.
Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang datang daripadanya. Ia telah menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Ia ingat akan kasih dan keadilannya terhadap kaum Israel. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah dan bermazmurlah. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya-karya yang ajaib. Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus, bab 1 ayat 3 sampai dengan 6, dilanjutkan dengan ayat 11 sampai dengan 12. Saudara-saudara, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di surga. Sebab di dalam Dia, Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih, Ia telah menentukan kita dari semula untuk menjadi anak-anak-Nya oleh perantaraan Yesus Kristus, sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan Allah, yakni kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Dengan demikian, kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus, ditentukannya supaya menjadi pujian bagi kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 1 ayat 26 sampai dengan 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perempuan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu,
lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku tidak bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Pilihan yang membawa kehidupan. Renungan dibawakan oleh Sirila Cahyoyanti. Wanita, oh wanita, seperti halnya kehidupan di dunia ini, semua bisa disorot dari sisi positif dan negatif. Begitu juga pendapat orang tentang sosok wanita. Ada yang mengatakan wanita itu adalah ibu, di mana surga ada di telapak kaki mereka. Sosok yang penuh kasih, perhatian, sensitif, dan kehadirannya mencairkan suasana. Ada pula yang mengatakan wanita itu suka ngomong, rame, maunya banyak, cerewet, bawel, dan galak lagi. Pendapat ini menjadi pendapat umum tentang wanita di belahan bumi manapun. Pada hari ini, dalam rangkaian bacaan pertama dan bacaan Injil, disebutkan peran penting wanita dalam kisah keselamatan manusia. Hawa adalah wanita pertama yang diciptakan oleh Allah sebagai pendamping pria pertama. Oleh karena itulah diberi nama Hawa yang disebut sebagai ibu semua yang hidup. Dari Kejadian bab 3 ayat 20. Namun Hawa jatuh dalam pencobaan dan membawa seluruh keturunannya ke dalam dosa asal. Dengan kehendak bebasnya, Hawa memilih untuk percaya pada bujuk rayu si ular yang notabene bukanlah penciptanya. Sehingga sungguh ironis jika mengingat nama Hawa artinya ibu semua yang hidup, sekaligus membawa seluruh keturunannya kepada dosa maut. Wanita kedua adalah Bunda Maria yang menjadi pilihan Allah
untuk melahirkan seorang juru selamat bagi manusia. Seorang gadis remaja lugu yang mendapat kabar mengejutkan bahwa ia akan mengandung dari Roh Kudus walaupun belum menikah. Sewajarnya berita ini sangat menakutkan bagi seorang remaja karena sudah terbayang bagaimana sikap masyarakat terhadap dirinya. Namun, dengan kehendak bebasnya, Maria memilih untuk percaya pada berita gembira tersebut dan berpasrah kepada Allah. Maka kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Dari Lukas bab 1 ayat 38. Kedua pilihan wanita ini sama-sama didasari oleh kehendak bebas mereka, namun menghasilkan buah yang berbeda. Kedua wanita ini sama-sama menjadi pembawa kehidupan dengan hasil akhir yang berbeda. Hawa menghasilkan buah dosa asal bagi manusia, sedangkan Maria menghasilkan buah keselamatan dunia. Hawa memilih untuk tergoda pada bujuk rayu si jahat, sedangkan Maria tetap teguh memandang wajah Allah dan percaya sepenuhnya pada keputusan Allah. Sungguh, pengambilan sebuah keputusan atau pilihan tidak bisa dianggap sepele, karena memiliki dampak yang sangat berbeda. Pada hari ini, kita memperingati Hari Santa Perawan Maria dikandung tanpa noda. Sebagai bentuk hormat kita kepada Bunda Maria yang telah turut serta mengorbankan dirinya untuk menjadi bagian dalam rencana keselamatan Allah bagi kita semua. Sangat jelas peran Bunda Maria untuk menjadi kunci perantara bagi keselamatan manusia. Bila dikatakan dalam Perjanjian Lama bahwa Hawa menjadi ibu semua yang hidup, dalam Perjanjian Baru bisa dikatakan bahwa Bunda Maria adalah sumber kehidupan baru dan perantara yang menyelamatkan semua manusia. Para wanita terkasih, mungkin kita sering disalahkan karena gara-gara keputusan Hawa, semua manusia menjadi jatuh dalam dosa. Namun jangan lupa, karena perantaraan seorang wanita pula, yaitu Bunda Maria, dunia telah diselamatkan dan diangkat menjadi anak Allah. Jika demikian, peran kita sebagai wanita bisa menjadi seorang pemerosok atau penyelamat. Itu tergantung pada pilihan kita. Saudara-saudariku, mari kita refleksikan diri. Sadarkah kita bahwa setiap hari kita dihadapkan pada banyak pilihan? Apakah kita sudah memilih dengan bijak? Apakah kita sudah bertanya dan mengandalkan Tuhan di dalam setiap pilihan yang kita ambil? Berhati-hatilah dan waspadalah setiap saat, agar pilihan kita tidak seperti pilihan Hawa yang berbuah maut. Semoga pilihan kita menjadi pilihan yang berbuah keselamatan bagi kita sendiri ataupun bagi keluarga dan sesama kita. Mari kita meneladani Bunda Maria yang selalu teguh memandang wajah Allah dan mengandalkannya dalam setiap pilihan hidup yang akan diambil.
Tuhan memberkati. Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Pemurah dan Pengasih, terima kasih atas rencana-Mu yang indah bagi kami. Engkau selalu ingin mengasihi kami dan membuat kami dekat dengan-Mu. Mungkin kami tidak akan pernah pantas menerima kasih-Mu, namun Engkau tetap mencurahkan kasih berlimpah bagi kami. Bapa, bantulah kami untuk bisa meneladani Bunda Maria, agar mata kami selalu terarah kepadamu dan percaya bahwa segala yang terjadi di dalam hidup kami akan indah pada waktunya. Dengan perantaraan Yesus Kristus, kami memanjatkan doa dan pujian ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.